Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pada sesi kali ini insyaallah kita akan belajar tentang satu tema yang tema ini juga sangat penting buat kita untuk kita ketahui bersama dan untuk kita pelajari bersama ya. Di antara tema yang harus kita pelajari adalah tentang akhtaru nisyanil Quran, bahaya melupakan Al-Quran ya. Baik, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan satu konsekuensi yang harus dimiliki oleh seorang yang memiliki kitab Al-Quran adalah tidak boleh melupakannya. Maka oleh karena itu melupakan Al-Quran ini sangat berbahaya sekali. Apa di antara bahaya ketika seorang melupakan Al-Quran itu? Yang pertama, bahwa seorang yang melupakan Al-Quran itu dia akan mengalami satu kondisi yang disebut dengan dhalalun mubin atau kesesatan yang sangat nyata. Kemudian yang kedua, dayyiqun haraj atau dada yang terasa sempit. Dada yang terasa sempit. Kemudian yang ketiga, ma'isyatun dong atau kehidupan yang sulit. Dan yang keempat, umyul basirah atau matinya hati nurani, hatinya menjadi buta. Dan yang kelima, qaswatul qalb, qaswatul qulub, hatinya jadi keras. Kemudian zulmun wa zullun, kezaliman, kegelapan dan kehinaan yang akan terjadi pada seorang yang melupakan Al-Quran. Kemudian sahbatus syaitan, berteman dengan setan. Selanjutnya adalah an-nisyan, dia melupakan dirinya sendiri, bahkan melupakan tujuan hidupnya. Kemudian an-nifaq atau al-fusuq ya, atau memiliki sifat fasik. Dan yang terakhir adalah nifaq, terjangkit penyakit munafik. Baik, coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, bahaya melupakan Al-Quran adalah dhalalun mubin atau kesesatan yang nyata. Bahwa setiap orang yang meninggalkan Al-Quran maka dia akan berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Kenapa? Karena dia tidak memiliki petunjuk lagi. Dia akan berjalan di dunia ini tanpa ada petunjuk. Dan ini sangat berbahaya, sebagaimana kalau kita berjalan di tengah jalan tidak ada petunjuk. Akan sangat mungkin sekali bagi kita untuk tersesat atau bahkan tercebur ke dalam jurang. Maka jangan melupakan Al-Quran. Kemudian yang kedua, dayyiqun haraj atau kehidupan yang sempit. Al-Quran ini bagi seorang muslim akan bisa melapangkan dadanya, melapangkan perasaannya, melapangkan jiwanya. Tapi begitu dia jauh dari Al-Quran, maka seorang muslim itu akan mengalami kehidupan yang sempit. Dan ini tentunya juga sangat berbahaya ya. Sama seperti halnya apa yang Allah كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, niscaya dia akan lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan sesatkan dia. Dayyqan haraja, niscaya menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Subhanallah. Orang mendaki ke langit itu pasti akan menempuh perjalanan yang sangat melelahkan dan sangat berbahaya. Dadanya akan terasa sempit. Sama saja dengan orang yang meninggalkan Al-Quran, maka dia akan terasa sempit dadanya. Baik, ini bahaya melupakan Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga adalah ma'isyatun dong, atau kehidupan yang sulit. Kehidupan yang sulit. Coba dengar firman Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini akibat seorang melupakan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah umyul basirah, atau mata hati yang buta. Mata hati yang buta, bagaimana tidak? Sementara sesungguhnya kehidupan kita harus ada yang membimbing. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka hati kita tidak ada yang membimbingnya. Maka begitu seorang jauh dari Al-Quran, hati nuraninya menjadi buta, tidak bisa melihat antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang salah dan yang benar. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah qaswatul qulub. Hatinya menjadi keras. Ya. Al-Quran datang untuk melembutkan hati manusia. Al-Quran datang untuk menjadikan manusia lemah, lembut perasaannya. Dia di dalam Al-Quran Allah berfirman, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi kalau seorang itu sudah diberikan petunjuk berupa Al-Quran kemudian meninggalkannya, maka hal tersebut akan berakibat mengerasnya hati seseorang. Ya, mengerasnya hati seseorang. Nasihat yang masuk, kebaikan yang didengar tidak ada lagi pengaruhnya sama sekali. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Bahkan akibat yang lebih parah daripada itu adalah wa katsirum minhum fasiqun. Kalau tidak segera kembali kepada Al-Quran, maka akan menjadi orang fasik. Orang fasik itu adalah orang-orang yang berani melakukan perbuatan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali'adzubillah. Maka tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah zulmun wa zullun. Zulmun wa zullun. Kezaliman, kegelapan, dan juga kehinaan.
Siapa saja yang meninggalkan Al-Quran, maka dia akan berada kegelapan. Seakan-akan tidak lagi melihat apa yang semestinya dia lakukan yang terbaik di dalam kehidupannya, dan juga zullun, merasa hina karena semua yang dia lakukan, langkah-langkah yang dia lakukan adalah langkah-langkah kehinaan karena tidak dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah suhbatus syaitan, atau menjadi temannya setan. Karena setan senang sekali kalau seorang muslim dijauh dari Al-Quran, sehingga akan sangat mudah bagi setan untuk menggodanya. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yaitu dari Al-Quran, kami akan adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, ini bahayanya seperti ini. Maka agar kita terjauh dari jeratan setan, hendaklah kita selalu dekat dengan Al-Quran dan tidak boleh melupakan Al-Quran. Setan itu senantiasa mengintai kapan dia bisa menjauhkan seorang muslim dari Al-Quran. Semakin jauh, maka sesungguhnya seorang tersebut semakin dalam berada dalam jeratan setannya. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nisyan, atau melupakan. Melupakan, lupa terhadap diri sendiri, lupa terhadap jati dirinya. Siapa sesungguhnya dia? Al-Quran di dalamnya memberitahukan dan menggambarkan status dan kedudukan seorang manusia. Dia adalah hamba Allah. Maka kalau dia menjadi hamba Allah, hendaklah mendengar apa yang Allah katakan. Dan yang Allah katakan ada dalam Al-Quran. Maka seorang yang jauh dari Al-Quran berarti lupa terhadap dirinya sendiri, terhadap statusnya, terhadap posisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-fusuq. Bahaya melupakan Al-Quran adalah al-fusuq. Al-fusuq itu dari fasaqa yafsuqu fusuqun. Fasaqatir rutab. Nah, kalian tahu kurma? Kurma itu kalau dia direndam di dalam air, maka dia akan mengelupas. Keluar kulitnya, tinggal terlihat dagingnya. Manusia juga begitu. Kalau terlalu lama dia melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak segera bertobat, maka akan terlihatlah jati dirinya. Bahkan dia akan berani untuk melakukan hal-hal yang lain yang lebih besar lagi. Itu namanya fasik, perbuatan fasik. Ya, seorang beriman tapi melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka begitu dekat dengan Al-Quran, dia akan semakin tercerahkan, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terjauhkan dari perbuatan-perbuatan fasik. Yang terakhir adalah an-nifaq. An-nifaq, munafik. Munafik. Munafik itu adalah orang yang menampakkan lahirnya tidak sesuai dengan batinnya, yang terlihat tidak sesuai dengan yang terpendam, lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Ini namanya munafik. Munafik, nifaq. Kenapa demikian terjadi? Karena jauh dari Al-Quran. Al-Quran menunjukkan kepada kita kan, kita senantiasa menyesuaikan, ya, menyelaraskan antara keadaan lahir dengan batin, yang nampak dengan yang tidak nampak. Keimanan kita secara lahir harus sama juga keimanan kita secara batin. Baik, itu beberapa akhtarun nisyanil Quran, bahaya melupakan Al-Quran. Kalau kita bisa menghilangkan
dan menghadang semua bahaya-bahaya ini, maka kita akan terhindar dari suatu musibah yang sangat besar. Ya, musibah yang disebut dengan syaqawah, ya, syaqo atau kesulitan, penderitaan. Dan penderitaan ini ya, bisa dialami di dunia ataupun di akhirat nanti kelak. Penderitaan yang dialami di dunia seperti tadi, dhalalun mubin, dayiqun harj, ma'isyatun dank, umyul basir, qaswatul qalb, zulmun dhul, sohbatus syaitan, an-nisyan, al-fusuq, an-nifaq. Ini adalah penderitaan dunia yang sungguh sudah menyiksa seorang ketika dia jauh dari Al-Quran. Adapun penderitaan di akhirat kelak, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganjar orang-orang yang melupakan Al-Quran dengan ganjaran yang pedih, ya, dengan balasan yang sangat pedih. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa membawa kita pemahaman bahwa kita harus tetap bersama dengan Al-Quran dan tidak boleh meninggalkan dan melupakan Al-Quran. Demikian, semoga manfaat. Allah a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.